Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1, yaitu hasil demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Dompu. Nama saya adalah Rahmat Munawir dari SMA Negeri 1 Kilo. Demonstrasi kontekstual merupakan tugas modul 1.1 yang pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkannya. Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Sejak zaman penjajahan Belanda, kiprahnya dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Filosofis dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada anak sebagai pusat pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami, sehingga akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah muncul motivasi pembelajarannya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajarinya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Bapak, Ibu calon guru penggerak seluruh Indonesia, prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya, jika guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memperdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga, trilogi pendidikan. 1. Ingersa Sungtelada. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Bapak Ibu calon guru penggerak,
Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransferkan ilmu, kita harus bisa memberikan teladan kepada para siswa kita, setidaknya mengenai hal-hal yang diajarkan. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru harus selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Bapak Ibu calon guru penggerak. Guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberi wawasan bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku yang dipegang oleh siswa, atau malah kita hanya memberikan soal saja dan siswa diminta mengerjakannya. Yang ketiga, tuturi handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Bapak Ibu calon guru penggerak, inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga lebih tekun dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Ayo Bapak